akan menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dipersilakan, silakan dibaca dengan lengkap. Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Surabaya tahun 2025-2029. Wahaikum bitahiyatil Islam, kholidah tahiyatal min ahlil jannah, tahiyatal mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan, kemudian juga saudara wali kota Surabaya, kemudian rekan-rekan yang kami cintai dan kami banggakan, anggota DPRD Kota Surabaya, yang kami hormati segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya, dan yang kami hormati para undangan serta rekan-rekan jurnalis yang senantiasa terus mendorong pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan semesta alam yang membawa kita semua hadir dalam ruangan ini, hadir menjadi saksi sejarah bahwa 5 tahun ke depan kota Surabaya sebagai kota dunia akan terwujud di bawah pimpinan wali kota Surabaya Mas Heri Cahyadi, insya Allah. Bahwa RPJMD ini sebelumnya kami sampaikan dari fraksi PKS bukanlah sekedar angka-angka matematika untuk dihafal, tapi adalah untayan mutiara untuk kita kerjakan dan juga menghantarkan kota Surabaya tidak kalah dengan Wina Austria, tidak kalah dengan Melbourne Sydney dari Australia, tidak kalah dengan Osaka Jepang, bahwa Surabaya memperlihatkan eksistensinya sebagai kota dunia. Yang pertama, setelah menyimak laporan khusus yang beras RPJMD 2025-2029, kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia khusus yang lebih dari 60 kali rapat selama kurang lebih 1 bulan, dan juga kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua fraksi, semua anggota dewan, dan pemerintah Kota Surabaya yang siang malam membersamai kami untuk melahirkan RPJMD yang sebentar lagi akan kami sampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, IPM. Fraksi PKS berharap Kota Surabaya dapat memiliki IPM terbaik di tingkat nasional. Oleh karena itu, angka rata-rata lama sekolah yang ditargetkan menjadi 12 tahun di tahun 2030, dan angka harapan lama sekolah yang ditargetkan menjadi 15,20 tahun di tahun 2030 harus benar-benar dapat diwujudkan melalui program, melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder tanpa terkecuali. Penambahan sekolah dasar, SMP, dan juga penerima beasiswa tidak boleh menghambat juga keberadaan sekolah-sekolah swasta untuk terus dipacu meningkatkan mutu layanan di Kota Surabaya. Yang kedua, target usia harapan hidup pada tahun 2030 yakni 77,95 tahun. Fraksi PKS menekankan perlunya penguatan layanan promotif preventif di tingkat puskesmas. 63 puskesmas dan 150 lebih puskesmas pembantu harus dioptimalkan, termasuk melalui program inovatif seperti R1N1, 1 RW 1 Nakes. Fraksi PKS juga mendorong agar semua rumah sakit di Surabaya wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka mencapai 100% universal health coverage UHC agar warga mendapat keadilan dan pelindungan kesehatan secara merata. Ketiga, berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, fraksi PKS belum melihat ada pagu anggaran yang signifikan, baik pada Disperinaker maupun perangkat daerah lainnya. Ini perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, kami juga mendorong agar Pemkot mengoptimalkan lembaga kesejahteraan sosial masyarakat dan mengangkat perangkat data di tingkat kelurahan dan kecamatan. Keempat, berkaitan dengan harmonisasi sosial dan pemberdayaan keluarga, fraksi PKS mendorong DP3 APPKB dan semua dinas terkait untuk meningkatkan peran perempuan dan pemenuhan hak anak agar pada tahun 2030 tercapai Surabaya menjadi kota ramah perempuan dan layak anak dengan skor 369. Kami optimis dalam hal ini dapat berada di atas kota-kota maju di dunia, selaras dengan visi Surabaya sebagai kota dunia. Surabaya harus unggul dalam keberpihakan terhadap perempuan dan anak.
mengarus utamaan keluarga dan ketahanan keluarga harus menjadi satu kesatuan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jangan sampai ada program yang kontraproduktif dan saling menegasikan. Kelima, berkaitan dengan reformasi birokrasi, fraksi PKS berharap pelayanan publik Surabaya dapat mencerminkan citra sebagai kota global. Penting dilakukan modernisasi layanan satu pintu dan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBI. Gedung, sistem, dan pelayanan harus setara dengan kota dunia. Tidak boleh ada lagi sistem yang mati saat dilakukan maintenance, misalnya harus ada backup di kota Surabaya. Keenam, berkenaan dengan transportasi publik, fraksi PKS mencermati bahwa perencanaan berupa pagu indikatif untuk transportasi massal telah masuk dalam program dengan pagu anggaran yang cukup besar di angka 482 miliar sampai 664 miliar. Dengan anggaran sebesar ini, fraksi PKS mendorong peningkatan anggaran transportasi massal signifikan dari yang sebelumnya hanya 78 miliar rupiah atau hanya 0,3% dari APBD per tahun. Tentu fraksi PKS berharap dengan peningkatan pagu yang anggaran yang besar ini, sebagaimana tersebut di atas, dapat benar-benar dialokasikan untuk transformasi massal secara signifikan sehingga dapat menyelesaikan kebutuhan transportasi publik Kota Surabaya dan mengatasi masalah kemacetan. Ketujuh, berkenaan dengan pagu anggaran pada program penanggulangan banjir atau genangan, fraksi PKS mengapresiasi luar biasa dengan keseriusan Pemkot dalam menanggulangi banjir. Sebagai catatan, program penanggulangan banjir hendaknya tidak hanya juga berwujud pembangunan box culvert yang pemeliharaan cukup sulit dan dapat menimbulkan titik banjir yang baru, tetapi juga bisa terjadi sedimentasi. Perlu juga belanja peralatan untuk inovasi normalisasi. Kedelapan, terkait tidak adanya anggaran untuk pembangunan rumah susun dalam 5 tahun, harus dicarikan solusi konkret terhadap banyaknya antrian warga yang hendak masuk Rusunawa. Sebab Rusunami masih belum terjangkau oleh warga. Dan peruntukan Rusunawa yang hanya untuk masyarakat miskin membuat antrian warga yang belum memiliki tempat tinggal tidak mendapatkan solusi. Padahal warga yang tidak masuk kategori miskin ini rentan juga menjadi miskin karena tidak memiliki hunian. Atensi pemerintah kota terhadap warga menengah perkotaan terhadap hunian perlu lagi diperbesar. Kesembilan, berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, fraksi PKS meminta agar proyek-proyek infrastruktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit harus dibiayai dari APBD, bukan dari sumber pendanaan lain. Hal ini mesti dibedakan dengan infrastruktur pada sektor ekonomi. Kesepuluh, berkenaan dengan fasilitas DPRD dalam melayani rakyat, mohon dapat menjadi perhatian. Antara lain, tambahan bus DPRD yang digunakan untuk keperluan pelayanan warga, juga pelaksanaan aspirasi warga yang diterima DPRD, baik berupa program maupun hibah. Perlu dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Kesebelas, berkaitan dengan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, fraksi PKS meminta pemerintah kota dalam 5 tahun ke depan dapat mengatasi 3 urusan besar perkotaan yang selama ini selalu masih menjadi permasalahan, yakni persampahan, banjir, dan kemacetan. Ketiga hal ini, jika tidak teratasi secara komprehensif, akan menimbulkan bencana dan kerusakan lingkungan hidup. Ke-12, berkaitan proyeksi pendapatan daerah, fraksi PKS masih belum melihat ada inovasi untuk memperbesar APBD secara signifikan. Beberapa sektor yang berpotensi menyumbang PAD belum menjadi atensi, seperti sektor pariwisata, UMKM, dan koperasi. Juga potensi ekonomi sektor pariwisata medis, medical tourism, pariwisata olahraga, sport tourism, dan pariwisata industri atau industrial tourism sebagai bagian dari transformasi ekonomi unggulan. Sektor ini agar betul-betul mendapatkan atensi dari Pemkot dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ke-13 masih berkaitan dengan PAD, kami mendekatkan pentingnya peran BUMD yang dalam menyumbangkan PAD untuk mendukung pembangunan kota. BUMD harus mampu memberikan dividen nyata untuk membiayai pembangunan infrastruktur SDM dan kesejahteraan masyarakat. Ke-14, berkenaan dengan pembiayaan daerah, fraksi PKS mengingatkan bahwa alternatif pembiayaan daerah dapat diperoleh dengan berbagai cara dan skema yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, proyeksi pembiayaan daerah yang disampaikan dalam RPJMD ini perlu didetailkan kembali. Pemerintah kota harus mampu mencari alternatif pembiayaan daerah sehingga perencanaan belanja dapat terrealisasi tanpa memberatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, berkaitan dengan alternatif pembiayaan daerah ini perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut secara cermat dan sesuai peraturan perundang-undangan agar alternatif pembiayaan daerah dapat secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi dan peningkatan capaian berbagai indikator kinerja dalam RPJMD ini.
Terakhir, fraksi PKS berharap RPJMD 2025-2021 ini dapat menjadi pondasi yang kuat bagi Kota Surabaya dalam mewujudkan cita-cita Kota Surabaya yang maju, berdaya saing global, layak huni bagi semua lapisan masyarakat. Izin kami tutup dengan sebaik pantun, ke rumah Pak D membawa talas, pulang kembali sudah sarapan. RPJMD sudah selesai dibahas, monggo Pak Wali pimpin 5 tahun ke depan. Saudara Wali Kota, pimpinan hadirin yang terhormat, demikianlah pandangan akhir fraksi kami Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang RPJMD 2025-2029. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johari Mustawan, STPMS juru bicara, Cahyo Sisto Tomo, STMH Ketua Fraksi. Terima kasih.